Halo teman-teman, masih ingat nggak? Di episode pertama playlist free ini, aku sudah memperkenalkan metode 50-30-20, di mana 50% dari gaji kalian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan wajib kalian. Lalu 30%-nya untuk memenuhi gaya hidup kalian. Dan sisanya 20% untuk investasi. Tapi gimana ceritanya kalau kebutuhan wajibnya aja sudah lebih dari 50%? Apakah artinya kita nggak bisa mulai investasi sama sekali? Rumus 50-30-20 itu lahirnya di Amerika tahun 2005 untuk kelas menengah di sana. Jadi bukan untuk kebanyakan orang seperti kita yang ada di sini ya, yang masih harus bayar kontrakan di pinggiran kota, masih harus kirim ke orang tua setiap bulan, masih harus bayar cicilan ini itu. Bahkan untuk bayar cicilan motornya aja sudah ngambil lebih dari 10% gaji kita. Nah, tapi jangan buru-buru menyerah, karena ini bukan berarti perencanaan keuangan ini tidak bisa berjalan untuk kalian. Hanya perlu satu penyesuaian kecil aja. Halo teman-teman, saya Endang Prastiwi. Ini adalah episode ketiga dari playlist free. Kita sedang membangun ketahanan finansial, satu langkah pada satu waktu. Di episode ini kita akan bedah bersama kenapa rumus 50-30-20 seringnya nggak cocok buat kita rakyat Indonesia. Dan apa penggantinya yang lebih realistis untuk kondisi kita sebenarnya? Coba yuk kita lihat lagi gimana harusnya rumus 50-30-20 ini bekerja. Nah, teman-teman, rumus ini berasumsi bahwa kebutuhan wajib kamu hanya 50% dari gaji. Sekarang kita lihat ya data nyatanya untuk 3 orang berikut ini. Dian, guru swasta di Bandung. Gaji bersihnya 4 juta lebih. Kebutuhan wajib untuk sewa kos, transport, kiriman untuk orang tua, sudah hampir 3 juta. Itu berarti pengeluaran wajibnya sudah hampir 70%, bukan 50%. Lalu ada Budi, karyawan pabrik di Bekasi. Cicilan motor, kontrakan, dan biaya anak menghabiskan 86% dari gajinya. Lalu berikutnya ada Maya, supervisor marketing di Jakarta. Dengan KPR, cicilan mobil, dan gaya hidup di Jakarta, kewajiban wajibnya hampir 63% dari gajinya. Semua contoh di atas, kebutuhan wajibnya lebih dari 50%. Dan semua gagal memenuhi metode 50-30-20. Padahal mereka nggak salah, tapi rumusnya aja yang perlu di-adjust. Jadi, kalau 50-30-20 ini tidak cocok, apa nih yang lebih masuk akal? Rumusnya sederhana aja, kalian coba alokasikan dari sisa gaji kalian, bukan dari totalnya. Caranya gini, pertama teman-teman hitung berapa take home pay-nya teman-teman. Gaji bersih setelah dikurangi semua potongan wajib, seperti pajak dan BPJS. Lalu yang kedua, catat semua pengeluaran wajib, yang kalau tidak dibayar ada konsekuensinya, seperti misalnya sewa kontrakan, bayar cicilan, bayar listrik, transport kerja, makan. Ketiga, hitung sisanya. Nah, inilah ruang gerak kamu yang sebenarnya. Dari sisa itu baru kita bagi-bagi. 30% untuk tabungan dan keamanan, 20% untuk investasi masa depan,
lalu 50%-nya untuk hidup dan menikmati hidup. Angkanya mungkin terlihat kecil, tapi ini akan lebih baik daripada kalian punya rencana besar, tapi nggak pernah kejadian. Nah, sekarang kita lihat hasilnya kalau ini kita implementasikan ke 3 profil tadi ya. Yang pertama Dian. Sisa dari gajinya setelah semua kewajiban yang harus dibayar sekitar 1.300.000. 30%-nya masuk tabungan, yaitu 399.000. 20%-nya untuk investasi, yaitu 266.000. Sisanya untuk Dian hidup normal. Nah, contoh yang kedua, Budi. Sisanya hanya sekitar 981.000. Sangat tipis ya, tapi nggak nol lah. Dan dari yang tipis ini pun, sistemnya masih bisa dijalankan. Nah, contoh ketiga, Maya. Sisa gajinya hampir 4,5 juta. Ruang geraknya sebenarnya lebih besar. Jadi 30%-nya sudah hampir 1,5 juta per bulan. 3 kondisi berbeda, tapi menggunakan satu sistem yang sama. Dan semuanya bisa berjalan. Nah, sekarang gimana cara mulainya untuk kalian? Buka lagi template cash flow map dari episode 1 yang aku sudah share sebelumnya. Atau kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi. Lihat lagi di bagian cash flow map. Lihat total kolom wajib. Angka itu adalah yang kalian harus keluarkan duluan. Kurangi dari gaji bersih kalian, maka angka yang tersisa itulah ruang gerak kalian. Dari sana mulai kalian bisa alokasikan 30, 20, 50. Tidak perlu sempurna di bulan pertama, mulai aja dari angka yang kamu bisa lakukan sekarang. Tantangan untuk minggu ini. Hitung sisa ruang gerak kalian, bukan pakai rumus 50, 30, 20 yang pertama ya, tapi kalian pakai take home pay dikurangi wajib. Tulis angkanya, lalu coba dibayangkan. Kalau 30% dari sisa itu masuk tabungan setiap bulannya, mulai dari bulan depan, kira-kira 1 tahun lagi jadi berapa? Di episode keempat, kita akan bahas kemana uang tabungan itu sebaiknya disimpan. Dan kenapa rekening biasa belum cukup. Dian, Budi, Maya adalah 3 orang di 3 kota berbeda dan dengan 3 kondisi yang berbeda. Satu hal yang sama, mereka semua bisa mulai dengan sistem ini. Bukan karena gajinya besar, tapi karena sistemnya benar. Kalau mereka bisa, tentunya kamu juga bisa. Sampai ketemu di episode berikutnya.